Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah semuanya kabar baik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala mara bahaya, terutama dari virus yang sedang melanda. Amin Allahumma amin. Baiklah, apa itu kepemilikan? Nah, kepemilikan adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Sebagai contoh begini, kita semua punya HP, kita semua memiliki HP atau handphone, gitu. Nah, handphone ini bisa dimiliki siapa saja. Si A bisa memiliki handphone dengan cara bagaimana? Dengan cara dibeli atau diberi. Nah, jika dibeli, ketika dia membeli handphone tadi itu, maka handphone tadi itu menjadi hak milik si A. Atau orang tua si A tadi ini memberikan handphone kepada si A, maka handphone tadi itu menjadi milik si A begitu. Menjaga dan mempertahankan hak milik hukumnya wajib. Kemudian sebab-sebab kepemilikan. 1. Barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah. Yang kedua, barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad. Contohnya, si A membeli HP. Dalam pembelian tadi itu, di dalamnya terdapat akad, terdapat serah terima. Dari itu, HP yang dibeli oleh si A menjadi milik si A. Itu barang atau harta yang dimiliki karena melalui akad. Ketiga, barang atau harta itu dimiliki karena warisan. Yang keempat, harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan, gitu. Kemudian ada macam-macam kepemilikan. Yang pertama, kepemilikan penuh, yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum. Nah, itu namanya milk tam. Yang kedua, ada kepemilikan materi, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada penguasaan materinya saja. Yang ketiga, ada kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu. Kemudian ihrazul mubahat dan khalafiyah. Nah, di slide sebelumnya kita ada membahas tentang harta atau barang yang dimiliki seseorang karena belum ada pemiliknya secara sah, dan harta yang dimiliki karena warisan. Nah, ini dia. Ihrazul mubahat adalah bolehnya seseorang memiliki harta yang tidak bertuan atau belum dimiliki oleh seseorang atau kelompok secara sah. Ya. Kemudian khalafiyah. Khalafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang sudah tidak ada dalam berbagai macam hak. Nah, khalafiyah ini dibagi dua lagi nih. Yang pertama, khalafiyah syakhsun an syakhsin, yaitu kepemilikan suatu harta dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Artinya apa? Artinya warisan. Seperti yang diterangkan di slide sebelumnya. Harta atau barang yang dimiliki karena warisan. Nah, ini dia, khalafiyah syakhsun an syakhsin. Kemudian khalafiyah syai'un an syai'in,
adalah kewajiban seseorang untuk mengganti harta atau barang milik orang lain yang dipinjam karena rusak atau hilang sesuai harga dari barang tersebut. Begitu. Kemudian Ihyaul Mawad. Apa itu Ihyaul Mawad? Itu upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya. Contoh, kita nih bangun rumah. Si A bangun rumah nih. Sebelah rumahnya tuh tanah kosong, gak ada yang punya. Dibersihin dia, ditanam dia nih, ditanam buah, tanam sayur, biar tanah kosong tadi ini produktif. Nah, ini yang dinamakan Ihyaul Mawad. Gitu. Buat lahan tadi ini, membuat lahan kosong tadi ini yang tidak ada pemiliknya menjadi produktif. Nah, ini Ihyaul Mawad. Kita masuk ke akad. Nah, apa itu akad? Di slide sebelumnya lagi tadi ada saya membahas tentang akad. Tuh. Apa itu akad? Akad adalah transaksi atau kesepakatan antara satu dengan orang yang satunya gitu. Serah terima. Nah, itu yang dinamakan akad. Kemudian kita masuk rukun dan syarat akad. Nah, akad juga punya rukun dan syarat nih. Apa itu? Yang pertama, dua orang atau lebih yang melakukan akad atau transaksi disebut akidah ini. Artinya apa? Ketika seseorang melakukan akad, melakukan transaksi, ia itu harus dua orang nih atau lebih. Kalau sendiri itu tidak bisa dikatakan dengan akad atau transaksi. Karena apa? Lah, kalau dia sendiri mau transaksi sama siapa? Gitu loh. Mau akad sama siapa? Nggak bisa. Jadi akad itu harus dua orang atau lebih, begitu. Yang kedua, sigot, ijab dan qabul. Ketiga, ada ma'qud alaih atau sesuatu yang diakadkan. Nah, ini si A mau beli HP. Nah, dia transaksi nih. Apa yang diakadkan, apa yang ditransaksikan? HP gitu. Jadi ketika seseorang melakukan akad, harus ada barang yang diakadkan gitu. Harus nampak gitu, harus ada. Gak boleh gak ada. Nah, kalau gak ada bukan akad namanya, kan gitu deh. Jadi ma'qud alaih adalah sesuatu yang diakadkan gitu. Barangnya berarti itu wajib, rukun dan syarat akad, begitu. Kemudian macam-macam akad. Yang pertama ada akad lisan. Nah, yang kedua ada akad tulisan. Yang ketiga ada akad perantara. Apa itu akad perantara? Nah, akad perantara itu akad ini dilakukan dengan melalui utusan atau wakil, diwalikan gitu, diwakilkan untuk melakukan akad tadi ini. Kemudian yang keempat, akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu. Yang kelima, ada akad ta'ati, yaitu saling memberikan yang sudah berjalan secara umum. Nah, itu namanya akad ta'ati. Gitu. Baiklah, mungkin sampai sini saja pembelajaran kita minggu ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.